Shalom, selamat malam. Jemaat Mesbah Doa, mari bersama malam hari ini kita siapkan setiap hati. Kita mau naikkan pujian dan syukur. Saya percaya bahwa setiap kita dimanapun kita berada malam hari ini, Tuhan mau siapkan, Tuhan mau berikan satu sukacita yang baru, kekuatan yang baru bagi setiap kita. Sebab itu mari bersama-sama malam hari ini, mari mengangkat setiap hati, naikkan pujian. Terima kasih untuk sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat atas hidup kami. Sebab hati kami percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan perbuat itu baik adanya. Biar malam hari ini Tuhan kami mau bawa persembahan kami yang terbaik. Kami mau menaikkan pujian dan syukur kami malam hari ini Tuhan. Kiranya Engkau yang disenangkan atas setiap persembahan kami. Terima kasih, terima kasih. Kami bawa pujian korban syukur. Terima kasih Tuhan. Kami bawa setiap hati kami malam hari ini. Sembah dalam hadirat-Mu. Oh, datang bersyukur, datang merendahkan diri dalam hadir-Mu Tuhan. Ini setiap hati kami. Datang memuji-Mu, untuk datang menyembah-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati-Mu, beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Sama-sama mari naikkan pujian ini, katakan. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji
dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Malam hari ini mari datang dengan sungguh. Tuhan, kami mau berikan setiap persembahan kami yang terbaik. Oleh karena apa yang Kau perbuat atas hidup kami, oh kemurahan-Mu itu cukup buat kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan yang kami terima. Terima kasih untuk pertolongan, terima kasih untuk keselamatan, terima kasih untuk kesembuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat atas hidup kami. Malam hari ini kami datang bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kau saja yang layak sembahkan. Terima kasih Tuhan. Sembah pujian kami bagi-Mu, sebab Engkau yang layak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Kau saja yang layak. Glory, haleluya. Engkau kudus, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja
kudus Tuhan. Kami mau sanjung Engkau, sembah Engkau Tuhan malam ini. Biar Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami malam ini. Ya Tuhan. Jesus. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sembah, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari sembah Dia. Kudus, Kau Allah yang kudus, kuduslah Kau Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sembah Dia, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus. Mari dengan segenap hatimu. Kudus, kudus Engkau Tuhan. Kami sanjung Dan ku Engkau sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sembah, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Engkau kudus, kuduslah Tuhan. Ku sanjung Engkau mulia, Yesus Tuhan. Kau yang layak disembah. Mari sembah Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Datang menyembah Tuhan malam ini. Kami sembah Kau Tuhan. Oh Yesus, Kau termulia, Kau termegah. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu. Kemuliaan
segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari sama-sama lebih lagi. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Engkau hadir Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini. Tuhan izinkan kami boleh berjumpa di Mezbah Doa. Anugerah-Mu melimpah atas hidup setiap kami. Biarlah kerinduan hati kami yang rindu belajar firman Tuhan, mengerti rencana Tuhan, dan semakin dikuatkan. Tuhan boleh genapi setiap kerinduan kami yang setia di Mezbah Doa. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, saudara, ya kita berjumpa kembali malam ini, puji Tuhan. Sebab segalanya hanya karena kebaikan Tuhan. Saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu dan kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidupku dan juga keluarga. Saya seorang ibu yang berasal dari Medan. Saya mulai mengikuti Mezbah Doa dan juga Mezbah Syukur itu dari November tahun lalu ya, 2021 ya, dari 2 tahun lalu. Saya awalnya dikirimi oleh adik ipar saya perempuan ya. Adik saya setiap hari mengirimkan pada saya, tapi saya tidak pernah menanggapi. Dan akhirnya ya tiap hari jadi dikirimin ya Mezbah Doa, tidak pernah ditanggapi. Entah kenapa satu saat saya tuh penasaran akan Mezbah Doa ini dan saya mencarinya di YouTube. Saya mengikuti dari awal sampai selesai dan waktu itu hati saya terasa damai dan tenang. Saya merasa apa yang saya cari selama ini ada di Mezbah Doa, yaitu ketenangan dan kedamaian, puji Tuhan ya. Sejak saat itulah saya terus ikut Mezbah Doa ya, dan juga Mezbah Syukurnya Ibu. Puji Tuhan Ibu, lewat Mezbah Doa dan Mezbah Syukur saya banyak diubahkan. Lewat firman-firman yang Ibu sampaikan. Ya, contohnya Bu, dulunya saya ini memiliki sifat mudah tersinggung ya, dan pemarah, keras kepala. Karena itulah saya dan suami sering bertengkar. Tapi setelah mengikuti Mezbah Doa dan juga Mezbah Syukur yang terus Ibu bawakan, karakter saya berubah total. Wow, puji Tuhan. Saya jadi lebih sabar, lebih tenang dan tidak lagi pemarah Bu. Bahkan saya dan suami sekarang lebih harmonis dan selalu kompak. Wow, puji Tuhan. Saudara, itulah kerinduan kita ya. Saya tuh rindu. Kita ini jangan hanya menjadi Kristen tapi hidupnya gak berubah. Ya, namun setelah kita ini membaca firman, mengikuti firman, harusnya hidup kita berubah. Ya, kesaksian malam ini dari seorang ibu ya
yang tadinya dikirimi oleh adik iparnya terus dikirimi mesbah doa tapi nggak pernah digubris. Sampai satu saat ya karena adiknya nggak pernah menyerah mungkin ngirimin terus. Roh Kudus menggerakkan hatinya untuk buka mesbah doa. Saat pertama kali dia ikut mesbah doa dia merasa tenang dan damai hatinya. Sejak saat itu dia setia ikut mesbah doa dan mesbah syukur. Dan bukan cuma itu ya, yang terpenting adalah ibu bersaksi bahwa karakternya diubahkan lewat firman Tuhan. Sejak dia rutin ikut mesbah doa, mesbah syukur, firman Tuhan mengikis semua yang tidak baik. Mudah tersinggung, mudah marah, ya. Terus apalagi tadi dikatakan, ya tidak ada damai sejahtera, pemarah, tidak sabar, ya itu yang membuat akhirnya sering bertengkar dengan suami. Saya yakin ya suami juga punya istri kayak begini, stres ya saudara, tiap hari mudah tersinggung, pemarah, ya bayangkan akhirnya bertengkar. Tapi puji Tuhan sejak ikut mesbah doa, mesbah syukur, karakter saya diubahkan total berubah, wow ya. Dan sekarang tidak pemarah lagi, lebih sabar, lebih tenang, bahkan rumah tangga dengan suami hubungan harmonis. Ya dan selalu kompak. Itu yang Tuhan mau saudara ya. Jangan biarkan iblis menipu kita. Jadi Kristen ribut terus rumah tangga. Berantem terus. Enggak berubah-berubah. Ya saya berdoa supaya semua ibu-ibu, semua bapak-bapak yang mendengarkan mesbah doa itu berubah. Ya jangan hanya suka dengar tok tapi enggak berubah kelakuan itu percuma saja ya. Dan ibu juga mau bersaksi. Saya juga mau bersaksi putri saya yang kedua mengalami mujizat disembuhkan Tuhan. Ketika kita berubah maka mujizat ya bahkan semua ya doa-doa kita dijawab. Kenapa Bu? Karena pada sebulan yang lalu ada benjolan di belakang telinga dan di leher putri saya. Jadi 2 benjolan di telinga dan di leher. Saya saat itu sempat takut dan khawatir Bu ya karena ya namanya ada benjolan ya di leher dan juga di belakang telinga itu memang ya pasti takut. Tapi saya saat itu ketika saya takut saya langsung bersimpuh sujud di kaki Tuhan. Saya memohon pengampunan. Saya mengatakan Tuhan kalau penyakit putri saya itu terjadi karena dosanya ampuni Tuhan. Ampuni kami juga Tuhan. Ya. Saya terus mendoakan dan selalu mengimani benjolan di belakang telinga dan di leher putri saya akan hilang. Dan puji Tuhan Bu, ya hari ini benjolannya sudah tidak teraba lagi, tidak ada lagi. Dan saya percaya semua itu karena anugerah Tuhan. Loh luar biasa loh saudara ya. 2 benjolan di telinga dan di leher loh ya. Semuanya hilang karena Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus, juga kepada Ibu Debbie dan seluruh tim mesbah doa yang terus memberkati dan menguatkan iman kami lewat pujian dan juga firman Tuhan Ibu sampaikan. Sehingga iman kami terus bertumbuh. Semoga Ibu dan keluarga dan seluruh tim mesbah doa diberi kesehatan. Sekali lagi terima kasih Ibu. Maaf kalau kesaksian ini panjang. Tuhan memberkati. Saya juga rindu satu saat Ibu boleh datang dan melayani di Medan. Amin ya, saya juga imani satu saat saya pasti akan ke Medan saudara ya. Kalau Tuhan berkehendak, kalau Tuhan memang kehendaknya Tuhan untuk saya boleh datang ke Medan, maka Tuhan akan buka jalan. Oh iya buat saudara juga yang ada di Manado, ya nanti saya dan Pendeta Lukas Kusuma dan juga Pak Petra kami akan ke Manado. Akan adakan seminar hamba-hamba Tuhan di Manado. Ya dan ini ada flyernya saudara bisa lihat di sini ada nomor telepon. Kalau saudara sebagai hamba Tuhan, saudara bisa mendaftar ya. Kalau yang bukan, saudara bisa datang KKR karena ini terbuka untuk umum untuk KKR. Tapi khusus seminar hanya bagi hamba Tuhan dan pelayan Tuhan. Kita ketemu di Manado ya di akhir Januari. Ya, ini ada brosurnya, saudara bisa lihat. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Hari ini kita sudah memasuki kitab yang baru dari kitab Yosua. Ya, perikop yang baru tentang Yosua saudara ya. Jadi kita akan melihat, kemarin kita sudah selesai dengan ulangan ya. Dan sekarang kita akan masuk ya dari kitab Yosua ini.
Kita melihat bagaimana Tuhan sudah mengurapi Yosua untuk menggantikan Musa. Dan ya dari sini kita akan belajar dari tema kitab Yosua ini adalah Allah yang memberikan keberhasilan kepada orang Israel saat mereka mentaati rencana Tuhan, ya, bukan ketika mereka mengikuti keinginan mereka sendiri. Kemenangan diraih ketika mereka percaya kepada Allah dan bukan kepada kekuatan mereka atau kekuatan militer, kekuatan uang, ya, otot atau kemampuan berpikir mereka. Jadi ya lewat kitab ini kita akan lihat orang-orang Israel menunjukkan iman mereka untuk mereka mempercayai Allah, ya, dan hari untuk penyelamatan, ya, bagi mereka. Dengan melihat bagaimana Allah menggenapi janji-janjinya, ya, mereka membangun keyakinan yang kuat bahwa Allah juga akan tetap setia. Sehingga dari kitab ini nanti kita akan belajar bagaimana ya mereka boleh mengikuti instruksinya Allah. Ya, dan akhirnya mereka mengalami kemenangan dan bisa masuk ke tanah perjanjian. Iya, kita masuk Yosua pasal yang pertama sekarang. Ayat yang pertama, judul perikopnya perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ya, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Jadi saudara, kita melihat di sini ya, ketika kitab Yosua dibuka, orang-orang Israel itu berkemah di sepanjang tepi timur sungai Yordan. Karena ini kemarin kisahnya Musa pun sudah mengintip, ya, melihat akan segera memasuki. Jadi ketika kitab Yosua ini dibuka, posisi dari orang-orang Israel itu mereka sudah berkemah di sepanjang tepi sungai Yordan di ujung tanah perjanjian. Dan mereka sedang melengkapi ya masa untuk berkabung atas kematian Musa yang baru saja meninggal. Ya 30 hari mereka menangisi Musa, ya dikatakan kemarin kita sudah baca. Jadi selama 39 tahun sebelumnya, setelah menghabiskan 1 tahun di Gunung Sinai, mereka menerima hukum Allah. Dan orang-orang Israel berkesempatan untuk masuk tanah perjanjian, tetapi mereka tidak mau mempercayakan ya kepada Allah untuk memberi mereka kemenangan, dan akibatnya Allah tidak mengizinkan mereka masuk ke negeri itu, tetapi membuat mereka mengembara di padang gurun sampai generasi yang tidak taat itu semuanya mati. Selama mengembara di padang gurun, orang Israel mereka belajar untuk mentaati hukum-hukum Allah. Mereka juga mengajar generasi yang baru untuk mentaati Tuhan supaya mereka bisa memasuki tanah perjanjian. Kita sudah baca ya, pada waktu anak-anak mereka tumbuh, mereka sering diingatkan bahwa iman dan ketaatan pada Allah itu mendatangkan kemenangan. Sedangkan ketidakpercayaan dan ketidaktaatan akan mendatangkan tragedi. Ketika generasi tua yang terakhir sudah mati dan generasi yang baru sudah menjadi orang-orang dewasa, orang-orang Israel bersiap untuk mengklaim tanah perjanjian yang sudah lama mereka nantikan. Jadi kita tahu ya kisah ini, ya pada waktu itu mereka sudah mau masuk saudara, tapi mereka gak percaya. Ingat kisah 12 pengintai ya. Dan dari situ Tuhan menghukum mereka mengembara selama 40 tahun. Ya, dan karena mereka ketidakpercayaan mereka itu mendatangkan hukuman. Dan ya Tuhan berkata, karena kamu gak percaya, kamu semua generasi ini akan mati. Anak-anak mulai yang akan masuk. Jadi yang 20 tahun ke bawah, yaitu yang masuk ke tanah perjanjian, yang lain dibunuh semua di padang gurun. Dan Yosua akhirnya menggantikan Musa saudara sebagai pemimpin Israel. Kita melihat di sini ya kualifikasinya, apakah ya Yosua memiliki sikap untuk menjadi pemimpin dari sebuah bangsa. Ya, iya, karena Allah yang menetapkan Yosua untuk menggantikan Musa.
Dia adalah salah satu ya dari 12 orang yang dia dikirim menjadi pengintai, dan dia dan dengan Kaleb berdua yang melihat dengan mata iman, percaya bahwa Tuhan akan memberikan negeri itu kepada mereka. Ya, dan dia yang masih hidup, ya, yang lainnya sudah mati, dibunuh, saudara, tidak masuk tanah perjanjian. Dan Yosua dan Kaleb lah yang boleh masuk firman Tuhan pada waktu itu, ya. Mereka menyaksikan bagaimana juga ya Tuhan mengizinkan tulah menimpa Mesir, dan bagaimana keluarannya bangsa Israel dari Mesir. Mereka itu melihat Yosua dan Kaleb. Yosua adalah ajudan pribadi ya Musa selama 40 tahun. Dari antara 12 pengintai, Yosua dan Kaleb yang benar-benar punya iman, percaya bahwa Tuhan akan menolong. Jadi kita lihat sini, karena Yosua sudah membantu Musa selama bertahun-tahun, maka dialah orang yang sangat siap yang dipilih oleh Allah untuk mengambil alih kepemimpinan Musa atas bangsa itu. Ya, pergantian pemimpin ya memang sering terjadi, ya saudara. Dan kita melihat, tapi orang yang dipimpin harus benar-benar orang yang tahu, mengikuti cerita, dan ikut terlibat di dalamnya. Sekarang kan kebanyakan orang mengangkat pemimpin, ya tidak benar-benar tidak tahu keadaan, tidak punya cerita, tidak ngerti, tapi tiba-tiba diangkat. Tuhan mengangkat tidak seperti itu. Karena Yosua 40 tahun sudah ikut Musa, dia tahu bagaimana cara memimpin, dia tahu apa hatinya, dia tahu ya. Semua-muanya. Jadi dia hampir sama dengan Musa. Dan di sini kita melihat ya Tuhan itu tidak sembarang memilih Yosua, karena dia adalah salah satu saksi yang masih hidup, yang melihat bagaimana tulah-tulah terjadi di Mesir, dan juga bagaimana dia menjadi pengintai yang waktu itu disuruh mengintai ke tanah perjanjian. Lalu kita lihat di sana dikatakan ayat yang ke-5, dikatakan di sana, seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Jadi Tuhan berkata ini kepada Yosua, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janji Tuhan luar biasa, saudara ya. Dan ayat yang ke-6 di sana dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi Tuhan mengingatkan Yosua ya agar dia dikatakan ya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, tidak gampang membawa bangsa ini yang seringkali bersungut-sungut, marah, takut, kecewa, gak percaya Tuhan. Jadi diulangi berkali-kali oleh Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, pekerjaan Yosua itu adalah memimpin lebih dari 2 juta orang memasuki satu negeri yang asing dan harus menaklukkannya. Jadi betapa merupakan tantangan yang besar, bahkan untuk orang sehebat Yosua sekalipun. Ya, setiap pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan itu adalah sebuah tantangan, saudara. Ya, tanpa Allah pekerjaan itu bisa menakutkan, tapi bersama Allah pekerjaan itu bisa merupakan suatu peluang yang hebat. Sama seperti Allah menyertai Yosua dan menyertai kita ya ketika menghadapi tantangan-tantangan. Makanya Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara, dimanapun engkau berada hari ini, mungkin engkau sudah mengalami tantangan dalam pekerjaan, dalam tugas yang baru. Percayalah bahwa kalau engkau berdoa, meminta kekuatan Tuhan, maka itu akan menjadi kesempatan untuk mempromosikan kita. Ya, hadapi dengan hati yang bersyukur. Lalu di sini dikatakan Tuhan menyertai dan tidak akan meninggalkan Yosua, dan Tuhan berkata, diingatkan berkali-kali, kuatkan dan teguhkanlah hatimu.
Ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Kamu harus bertindak hati-hati sesuai dengan semua yang tertulis di dalam kitab ini, kata firman Tuhan ya. Jadi Yosua tidak boleh bersikap sendiri semau-maunya, tetapi dia harus mengikuti ya maunya Tuhan, untuk dia boleh dipakai Tuhan ya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, saudara ya. Jadi Yosua sudah membantu Musa selama 40 tahun sehingga dia dipilih oleh Tuhan. Dan memang ya pekerjaan barunya itu sangat luar biasa, membawa 2 juta orang Israel masuk tanah perjanjian. Tapi kalau Tuhan yang beserta, maka Tuhan juga akan memampukan. Kemampuan kita terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas ya. Kita akan lanjutkan besok ya, dan kita mau tundukkan kepala, kita akan renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur lewat kebenaran firman-Mu malam ini kami belajar bagaimana Tuhan memilih Yosua, orang yang menjadi pilihan Tuhan. Bahkan bukan karena kuat gagahnya, tapi Tuhan memilih dia. Karena itu kami percaya Engkau juga bisa pakai hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kami belajar hari ini Musa yang sudah mengurapi Yosua, dan dia berdoa ke Yosua penuh dengan kebijaksanaan. Yosua seorang yang taat juga mengikuti Musa. Ajar kami untuk memiliki ketaatan, taat dan setia mengikuti mentor-mentor rohani kami. Dengan apa semua yang diajarkan kami ikuti, asalkan sesuai firman-Mu. Kami percaya Tuhan bisa pakai hidup kami hari ini juga. Bahkan Engkau berkata Engkau akan menyertai Yosua. Ya, jangan tawar hati. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu janji-Mu Tuhan kepada Yosua. Engkau menyertai, jadi dia hanya harus meneguhkan, menguatkan hatinya. Setiap kami juga kami mau menguatkan, meneguhkan hati kami dalam firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang ada dalam pergumulan yang berat. Tuhan tolong dalam persoalan rumah tangga. Tuhan turut bekerja untuk pemulihan rumah tangga. Tidak ada perceraian. Hamba berdoa Tuhan yang terikat dengan kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, bahkan semua kenajisan Engkau bebaskan dari kami Tuhan. Kuduskan hidup kami. Tuhan memberkati juga untuk setiap mereka yang sedang terbaring sakit. Jamah lawat Tuhan, biarlah pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Tuhan juga memberkati untuk setiap mereka Tuhan yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, meminta perlindungan, meminta pertolongan. Tuhan jamah. Yang terlilit hutang piutang, Tuhan turut bekerja. Yang ingin menjual aset, Tuhan tolong. Bahkan setiap mereka yang terikat dengan amarah, kepahitan, kebencian, kekecewaan, kami buang semua itu dalam nama Yesus. Yang ingin punya keturunan, Engkau jawab Tuhan, biar bisa punya keturunan dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, biarlah anugerah-Mu turun juga atas bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan terjadi bagi Indonesia, dijamah oleh Tuhan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Biarlah hujan pertobatan tercurah. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran yang ada, lembaga-lembaga negara. Tuhan juga memberkati, biarlah roh takut akan Tuhan ada di atas bangsa kami. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan jamah dan lawat supaya terjadi hujan pertobatan. Orang-orang bertobat, berbalik, datang kepada Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami percaya malam ini yang sakit juga Engkau sudah sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan terjadi. Yang beban berat Engkau sudah beri kelegaan. Kami percaya akan melihat kemurahan dan kemuliaan Tuhan di negeri orang-orang yang percaya dan berharap kepadamu. Mari buka hati dan tanganmu saudara. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai malam ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya diberkati Tuhan. Mari katakan bersama,
Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel, saudara.